Mora dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Computational Fluid Dynamics Simulation of Synthetic Jet Cooling, a Review. Pertama, perkenalkan saya Kales Sedek dengan NIM 19103111008 dan rekan saya Dwi Yuliandayani dengan NIM 19103111004. Ya, selanjutnya akan dilanjut oleh Dwi. Di sini kita akan membahas tentang computational fluid dynamics atau dengan simulasi of synthetic jet cooling. Kales bisa ganti slide-nya dulu nggak? Bentar nih. Ini ya, udah kelihatan ya, Wi? Udah. Lanjut ke bagian abstrak. Di sini ada beberapa bagian dalam review jurnal. Pertama di abstrak. Abstraknya synthetic jet yang juga dikenal sebagai pulsed jet adalah mekanisme yang diterapkan di banyak industri seperti manufaktur, otomotif, dan elektronik. Ini digunakan dalam industri sebagai perangkat pendingin. Ada banyak produk yang dikembangkan dan data eksperimental yang diperoleh pada dekade sebelumnya dari teknologi jet sintetis. Pengembangan simulasi dinamika fluida komputasi atau CFD untuk analisis jet sintetis menjadi penting karena keuntungan teknis dalam mengurangi waktu analisis dan biaya alat ujinya. Makalah ini mengulas parameter dalam simulasi CFD yang mempengaruhi kinerja jet sintetis. Parameter yang terlibat adalah konfigurasi sintetik, pemodelan metode numerik, dan rongga. Metode numerik yang digunakan adalah stress transport, Reynolds average, Navier-Stokes atau RANS, atau QI, dan Lattice-Boltzmann. Penyelidikan jet sintetik melalui analisis CFD masih perlu ditingkatkan, terutama pada pemilihan dan modifikasi metode numerik. Pada kondisi tertentu, hasil simulasi CFD tampil sangat mendekati data eksperimen yang sebenarnya. Oleh karena itu, teknologi CFD sangat penting untuk mempercepat peningkatan produk jet sintetis. Next. Masuk pada bagian introduction, pendinginan udara secara tradisional digunakan di banyak perangkat untuk tujuan pendinginan. Tantangan baru di perangkat elektronik adalah bagian kerapatan yang sulit untuk dipenuhi oleh kipas angin dengan persyaratan pendinginan. Selain itu, volume komponen yang perlu didinginkan meningkat. Faktanya adalah bahwa kipas angin daya sebanding dengan laju aliran udara. Oleh karena itu, ini akan meningkatkan kecepatan kipas sehingga menghasilkan lebih banyak kebisingan dan keandalan kipas berkurang. Selain itu, perangkat elektronik saat ini semakin kecil dan membutuhkan sistem pendingin yang lebih baik.
Jet sintetis juga disebut jet berdenyut dan pendingin udara thermal solusi manajemen diusulkan untuk secara signifikan menggantikan teknik pendinginan kipas udara dan terutama untuk produk elektronik berdensitas tinggi dan aplikasi lain seperti dalam manufaktur dan otomotif. Next. Masih pada bagian introduction, ide jet sintetis pertama kali muncul lebih dari seabad yang lalu dalam sebuah penelitian terkenal. Efek dari jet sintetis telah dieksplorasi oleh Lord Rayleigh. Jet udara berdenyut kecil mampu memadamkan lilin. Penelitian ekstensif dilakukan untuk memahami secara rinci ilmu dan prinsip jet sintetis, seperti dalam hal parameter operasi cincin pusaran, aplikasi manajemen thermal, dan jet udara berdenyut. Operasi jet sintetis berbeda dibandingkan dengan fan blower. Aliran entrainment adalah proses utama yang disampaikan oleh pulse eksternal ke aktuator jet udara. Ini memungkinkan aktuator untuk melakukan ukuran aliran yang lebih baik daripada fan blower. Jet sintetis dilaporkan 60 kali lebih baik daripada konvensional dalam hal karakteristik perpindahan panas dalam sistem pendinginan saluran mikroelektronik. Jet sintetis mengirimkan jet udara berdenyut dalam kecepatan tinggi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Perubahan volume yang bersosilasi di piston atau diafragma menghasilkan peluru udara berdenyut dari aktuator. Ada berbagai teknik untuk menghasilkan gerakan. Ada berbagai teknik untuk menghasilkan gerakan osilasi, termasuk piston, diafragma, komposit, piezoseramik, atau diafragma yang digerakkan secara elektrodinamik. Parameter lain yang perlu disorot adalah bidang aliran yang dibuat di belakang nozzle di outlet aliran fluida. Masih di bagian introduction, banyak penelitian ini telah dilakukan yaitu studi eksperimental yang mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi kinerja aliran seperti lapisan batas, aktuator, perpindahan massa panas, dan jet percampuran. Brackman melaporkan bahwa kinerja perpindahan panas menggunakan target bersirip meningkatkan 135% menjadi 142% dibandingkan dengan target halus. Aplikasi jet sintetis dilakukan pada plat dasar. Di sisi lain, analisis numerik eksperimental dan 3D pada jet sintetis dilakukan untuk mempelajari pengaruh target terhadap panjang dan plat dan pengaturan lubang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa hasil eksperimen dan simulasi menunjukkan kesepakatan yang erat satu sama lain. Jet sintetis hibrida yang merupakan varian lanjutan dari jet sintetis juga diselidiki di mana varian ini memberikan keuntungan dalam hal efisiensi volumetrik, terutama pada aplikasi potensial perpindahan panas atau massa. Dari analisis ini, sebagian besar penyelidikan dilakukan dalam analisis eksperimental. Analisis simulasi dalam komputasi fluida dinamis atau CFD dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai ilmu aliran dalam model sintetik ini. Selain itu, fasilitas atau peralatan eksperimental dapat dihilangkan sehingga mengurangi biaya dan waktu analisis. Next. Masuk ke dalam sesi numerical method analisis, penyelidikan efek jet sintetis melalui analisis simulasi numerik telah dilakukan sebelumnya. Tantangan terbesar adalah untuk memprediksi dan memsimulasikan efek jet sintetis dalam aliran turbulen.
Kinerja pendinginan jet sintetis pada aliran turbulen lebih baik daripada aliran laminar. 3 teknik pemodelan yang umum digunakan dalam kondisi turbulen yaitu Large Eddy Simulation atau LES, Reynolds Average Numerical Simulation, dan Direct Numerical Simulation atau DNS. Penyelidikan jet sintetis dimulai melalui analisis dinamika fluida komputasi di mana simulasi 2 dimensi Reynolds Average Navier Stokes atau RANS dilakukan tanpa model komputasi rongga, kemudian meningkatkan menggunakan 3D atau Direct Numerical Simulation. Perbandingan antara 2 paket perangkat lunak CFD open source NEC 5000 dan OpenFOAM dilakukan melalui sistem pemodelan DNS untuk menyelidiki efek aliran jet sintetis dalam kondisi turbulen. Kombinasi model LES dan persamaan fungsi aliran vortisitas dalam persamaan turbulen diselesaikan dengan menggunakan metode numerik Lattice-Boltzmann. Model Lattice-Boltzmann berhasil meningkatkan akurasi simulasi dan mengatasi masalah dalam jumlah match yang kecil. Scale Additive Simulation atau Shear Stress Transport adalah model turbulensi potensial dibandingkan dengan KY dan Shear Stress Transport. Next. Tabel 1 menunjukkan ringkasan studi komputasi jet sintetis dan metode numerik yang dilakukan dalam penelitian. Percobaan dengan berbagai model metode numerik akan memudahkan untuk mendapatkan metode mana yang terbaik untuk analisis jet sintetis. Pada tabel 2, penelitian banyak dilakukan dengan metode mass dinamis dan kondisi batas inlet atau IBC, namun ada juga yang menggunakan model aliran laminar. Pemodelan numerik dan bilangan RE yang optimum sangat penting karena memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas cincin vortex. Sejumlah kecil bilangan RE juga digunakan untuk perangkat elektronik. Ya, selanjutnya cavity analysis. Pengaruh bentuk rongga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, seperti kecepatan dan aliran dalam sistem jet sintetis. Pada gambar di samping ini contohnya, yang B ini adalah contoh rongga silindrikal, yang B konikal, yang C ini contraction. Nah, dari ketiga penampang ini ternyata yang terbaik itulah rongga S1 atau yang silindrikal ini, karena memiliki momentum tertinggi pada aliran keluar. S1 adalah transisi nozzle ke rongga paling tajam dibandingkan dengan tipe lainnya. Pembentukan pancaran dipengaruhi oleh langkahnya dan geometrinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jet sintesis meliputi kedalaman rongga, diameter rongga, ketebalan lubang, dan diameter lubang. Analisis kontur aliran pada unit prosesor pada komputer menunjukkan kemungkinan mekanisme jet sintesis untuk beroperasi dalam perangkat elektronik kompak dan didapatkan hasil 40% meningkat dibandingkan dengan pendinginan fan blower. Jadi pendinginan menggunakan jet sintesis itu lebih bagus 40% dibanding dengan pendinginan fan blower. Ini ada gambar 5 analisis rongga untuk aliran jet sintesis. Tekanan di dalam rongga berkurang pada radius rongga yang tinggi. Hal ini disebabkan aliran yang gagal mencapai orifis ketika diafragma memulai osilasi baru. Oleh karena itu, laju aliran massa juga berkurang, sehingga mengganggu proses perpindahan panas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja jet sintesis dipengaruhi oleh ukuran rongga, bentuk, dan panjang orifis ke permukaan. Frekuensi eksitasi dan amplitude diafragma juga dapat mempengaruhi kinerja perpindahan panas pada jet sintesis. Nomor 6 adalah contoh kontrol aliran panas pada prosesor komputer. Terakhir, conclusion. Pemilihan model numerik. Conclusion itu terdiri dari, jadi yang didapatkan dari jurnal ini, pemilihan model numerik dan analisis rongga sangat mempengaruhi kinerja jet sintesis. Yang kedua,
Sasaran utama penelitian jet sintesis adalah untuk memberikan wawasan yang jelas kepada peneliti tentang tren analisis numerik dan CFD dalam aplikasi jet sintetis. Jet sintetis memiliki potensi dalam aplikasi perangkat elektronik, namun masih ada celah untuk dieksplorasi pada perpindahan panas kondisi saluran mikro di perangkat elektronik. Fokusnya adalah pada sifat medan aliran dan karakteristik perpindahan panas mikro. Jadi jet sintetis ini merupakan salah satu solusi untuk pendinginan di perangkat-perangkat elektronik gitu. Tapi semua itu juga tergantung juga di angka RE-nya. Pemilihan nomor RE dan pemodelan numerik yang tepat sangat penting karena memiliki pengaruh besar. Nah ini nomor RE itu pengaruh besar pada analisis kinerja pendinginan jet sintesis. Selanjutnya ukuran rongga, bentuk, dan panjang lubang permukaan sangat mempengaruhi kinerja perpindahan panas sehingga lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya tahan perangkat elektronik. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tulus Hidayat Yusanto. Apa saja keuntungan jet sintetis dibanding fan? Keuntungan jet sintetis dibanding fan adalah sistem pendinginan menggunakan jet sintetis dibanding fan untuk performa heat transfer yang sama adalah tingkat kebisingan yang jauh lebih rendah, efisiensi atau termodinamik yang lebih baik,
atau kebutuhan daya hanya setengahnya atau kurang. Memiliki form faktor yang jauh lebih baik sehingga bersifat design friendly, reliability atau tahan uji intrinsik yang lebih tinggi, masalah falling yang lebih rendah, komponen bergerak dapat dilindungi dari ambien, miniaturisasi produk lebih mudah dibanding fan, dan memiliki kemungkinan peredaman kebisingan yang lebih simpel. Apakah sudah terjawab, Tulus? Ya, selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan dari Alvin Jordan dengan NIM 030. Sebutkan apa saja fase-fase yang ada dalam siklus gerakan jet sintesis. Terdapat dua fase dalam siklus gerakan jet sintesis, yaitu fase hisap atau suction dan fase semburan atau discharge. Kedua fase ini terbentuk karena gerakan membran yang terbentuk Kedua fase ini terbentuk karena gerakan membran yang mengalami amplitudo pada titik tertinggi dan titik terendah. Titik tertinggi ialah saat di mana fase discharge terjadi, sedangkan titik terendah ialah saat di mana fase suction terjadi. Pada saat aliran fluida keluar dari cavity jet sintesis, aliran fluida cenderung akan membentuk vortex akibat gesekan antara udara keluar dengan udara sekitar. Lapisan geser akan terbentuk antara udara keluar jet sintesis dengan udara luar. Bagaimana Mas Alvin? Apakah sudah terjawab? Oke, Mas Alvin, sama-sama. Saya akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari Warido Iskandar. Apa perbedaan permodelan direct numerical method atau DNS dengan large eddy simulation atau LES? DNS adalah pendekatan di mana tidak ada model turbulensi yang digunakan dan semua turbulensi yang ada dalam aliran dihitung secara eksplisit. Ini berarti bahwa setiap pusaran turbulen ke skala terkecil di mana ia akan dihamburkan karena viskositas disimulasikan. Oleh karena itu, sel mesh yang sangat kecil diperlukan dan berpegang pada pemecah Navier-Stokes atau tradisional. Dan juga langkah waktu yang kecil. Selanjutnya, biasanya beberapa statistik dihitung untuk variabel aliran. Sedangkan large eddy simulation adalah teknik numerik untuk mengintegrasikan persamaan gerak yang difilter secara spasial yang menggambarkan turbulensi 3 dimensi yang berevolusi waktu dengan bilangan Reynolds tinggi. Apakah terjawab, Marido?
Ya, selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan dari Taufik. Pertanyaannya adalah jelaskan model uji jet sintesis. Model uji jet sintesis ada terbagi menjadi dua, model impinging jet dan cross flow jet. Model impinging dan cross flow jet memiliki perbedaan pada bagian bidang aliran fluida yang dituju. Pada impinging jet, arah aliran vortex diarahkan menuju heat awal, sehingga aliran vortex membentur heat awal dan kemudian aliran vortex bergerak sepanjang dinding. Sementara cross flow jet mengarahkan vortex yang keluar dari orifis langsung melewati dinding komponen dan bergerak sejajar dinding. Bagaimana Mas Topik? Apakah sudah terjawab? Oke, Mas Topik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fahri Satria dengan NIM 085. Apa yang dimaksud dengan gerakan Forsitas Stratian? Forsitas adalah sebagai banyak vektor kecepatan yang berotasi di sekitar suatu titik. Dalam konteks ini, vektor kecepatan yang dimaksud adalah angin. Jadi, vortisitas Stratian adalah vektor kecepatan yang berubah dari nilai tegangan atau maupun arus. Gitu, Mas Fahri. Ya, terima kasih kembali, Mas. Maaf, Pak. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Sudahkan saja atau bagaimana ya, Pak? Sudah ada 5 pertanyaan, Pak. Oh, baik, Pak. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.